Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di kelas multimedia. Pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri karena saya akan dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dasar pada kamera fotografi. Nah, sebelumnya kepada Pak Rizky saya persilahkan untuk langsung memulai materinya. Ya, terima kasih Ibu Ferdia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Aji. Kalian bisa panggil saya dengan Bapak Rizky. Dan kebetulan pada kali ini saya mengajar untuk kelas multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Oke, sebelum memulai pelajaran multimedia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Langsung saja ya. Untuk materi pertama, kita mulai dari bagian-bagian dasar kamera. Yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Mela. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky dan Ibu Dea sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mel Imro'atus, biasa dipanggil Ibu Mela. Nah, sebelumnya, di sini kan kita belajar multimedia, dan saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dasar dari kamera fotografi. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang sudah tahu apa sih fotografi itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Mbak Ayu. Ya, Bu. Yang saya ketahui tentang fotografi itu kegiatan untuk menghasilkan suatu gambar atau sebuah foto, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu. Mungkin yang lain ada yang tahu lagi nggak? Kurang tahu, Bu. Nanti saya jawab takutnya keliru. Ya, nggak apa-apa. Jadi, betul ya katanya Mbak Ayu tadi, fotografi yaitu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Nah, pasti kalian semua sudah tahu kan kalau alat yang digunakan untuk fotografi itu pastinya sebuah kamera. Di sini Ibu mau jelasin tentang bagian-bagian dasar pada kamera. Jadi yang pertama bagian-bagian dasar kamera yaitu ada lensa. Nah, lensa adalah salah satu bagian terpenting kamera. Lensa berfungsi untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat ditangkap oleh sensor kamera. Lensa kamera biasanya dapat dilepas atau diganti. Tetapi lensa itu biasanya tidak bersifat universal atau kayak misal lensa kamera Canon gitu nggak bisa dipindah ke lensa kamera Nikon dan sebaliknya. Terus selanjutnya ada mount. Mount yaitu tempat memasang atau melepaskan lensa. Berbagai merek dan tipe kamera memiliki sistem pemasangan yang berbeda. Misalnya Nikon menggunakan F-mount dan Z-mount, sedangkan kalau kamera Canon menggunakan sistem pemasangan EF dan EFS. Selanjutnya yaitu ada body kamera. Jadi misal kalian kalau beli kamera tapi nggak dapat lensanya, berarti kalian harus beli lensanya secara terpisah. Jadi kalian hanya mendapatkan badinya saja. Selanjutnya yaitu ada grip. Grip itu biasanya ada di sebelah kanan kameranya. Nah, ya, grip biasanya digunakan untuk tumpuan Anda memegang kamera. Grip itu dilengkapi dengan karet non-slip. Biasanya kalau
karet non-slip kan biar nggak licin gitu ya pegangnya. Tetapi sayangnya kalau kamera sekarang itu banyaknya grip pegangannya itu di sebelah kanan. Jadi kalau kalian kidal, ya kalian harus sedikit menyesuaikan lagi. Yang bab 2 ada bagian-bagian kendali kamera. Tidak semua kendali kamera itu tempatnya sama ya. Jadi setiap kamera juga punya tempat masing-masing bagian kendalinya itu. Yang pertama tombol on off. Pasti kalian sudah tahu kalau tombol on off yaitu gunanya untuk mengaktifkan sama mematikan kameranya. Selanjutnya ada panel navigasi. Panel navigasi biasanya ada di pojok kanan bawah. Itu digunakan kalau kalian lihat hasil foto. Kalau kalian geser yang kanan, fotonya akan kegeser ke kanan. Kalau ke kiri ya ke kiri. Nah, di panel navigasi sendiri biasanya digunakan untuk mengatur seperti lampu kilat, mode video, dan menerapkan filter. Selanjutnya ada tombol shutter. Tombol shutter itu gunanya untuk kalian menjepret gambar. Tapi kalau kalian sedikit setengah menekannya, nah menekannya setengah terus agak lama, itu biasanya digunakan untuk memfokuskan, bisa digunakan untuk memfokuskan sebelum kalian mengambil gambar. Selanjutnya ada mode dial, yaitu yang bisa diputer-puter di atas itu loh. Nah, itu digunakan untuk kalian memilih mode apa yang akan kalian gunakan untuk memotret. Kalau biasanya modenya itu ada otomatis, manual, sama semi otomatis, yaitu biasanya ada sport, terus makro, landscape, portrait gitu. Selanjutnya ada command dial, yaitu ketika kalian menggunakan mode manual, kalian bisa menggunakan ini untuk mengatur aperture, kecepatan rana, ISO, dan white balance-nya. Jadi itu tadi, sampai sini penjelasan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, kenapa ketika saya lihat fotografer itu, Bu, ada fotografer yang terkenal itu selalu membawa lensa lebih dari satu. Itu kenapa, Bu? Ya, tadi Mas Gufron ya yang tanya, kenapa fotografer itu lensanya biasanya lebih dari satu. Nah, gini, jadi kalau fotografer itu lensanya lebih satu, yaitu untuk memudahkan mereka ketika mereka mau ngambil gambar. Kalau kita kita ngambil gambarnya menggunakan lensa yang sesuai, pasti nanti hasilnya akan lebih bagus dan efektif. Jadi kayak kan ada lensa fisheye, lensa itu biasanya kan fotografer itu enggak selalu setiap hari mutunya sama kan. Nah, sesuai kebutuhan mereka, kalau mereka butuhnya buat outdoor atau fisheye atau apa, mereka bisa ganti lensa dan nanti hasilnya itu akan lebih efektif gitu sih. Mungkin sudah sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain nggak dari penjelasan Ibu tadi? Mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya. Baik itu tadi penjelasan dari Ibu, nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Tommy. Mungkin silakan Pak Tommy. Makasih Ibu Mela penjelasannya tadi. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan materi tentang bagian-bagian kerja dan informasi kamera. Ini ada di bab 3 ya. Jadi yang pertama itu ada bagian jendela bidik. Jadi di sini kalian semua melihat untuk membingkai tembakan. Secara tradisional jendela bidik adalah optik, yang artinya kalian semua melihat melalui selembar kaca. Tetapi sering kemajuan teknologi, jendela bidik perlahan-lahan diganti oleh jendela bidik elektronik, yang artinya melihat layar LCD elektronik. Jendela bidik itu biasanya ada di sebelah atas ini,
atau bahasa Inggrisnya disebut viewfinder. Jadi ketika ada sinar matahari itu tidak terlalu silau gitu. Selanjutnya ada layar LCD atau LED. Disinilah kalian mengakses menu utama kamera dan melakukan hal-hal ajaib Anda seperti melihat tampilan hasil foto, setting kamera, dan lain-lain. Selanjutnya ada panel informasi. Ini biasanya ada di kamera yang profesional, itu sebelah atas. Jadi penampilan pengaturan ini tanpa harus mengakses menu utama. Beberapa dari pemula harus bingung mengapa panel informasi ini diperlukan. Layar LCD sebenarnya menghabiskan banyak daya dan seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, biasanya mengalami kesulitan di bawah sinar matahari yang cerah. Tapi di sisi lain beroperasi yang bagus karena tidak membutuhkan baterai yang secara lama-lama itu bisa membuat boros, itu enggak ya. Jadi itu memang sengaja dibuat untuk memudahkan dalam fotografi. Selanjutnya ada bab 4, ada bagian-bagian lampu kamera. Yang pertama ada hotsu. Disinilah Anda memasang flash eksternal atau mikrofon eksternal. Tidak semua kamera memiliki hotsu, dan seperti lensa, hotsu ini tidak benar-benar universal. Nikon, Canon, Pentax, dan Fuji mengadopsi standar internasional, tetapi mereka semua memiliki penyesuaiannya sendiri. Jadi, mungkin dapat memasang unit flash merek yang berbeda, tetapi beberapa fungsi mungkin tidak berfungsi dengan baik. Letaknya itu ada di atas, sampingnya panel information tadi. Yang kedua, fokus membantu cahaya. Lampu LED mungil yang tertanam di dalam kamera itu namanya ya. Cahaya ini tidak digunakan untuk benar-benar mengambil foto, tetapi untuk membantu fokus otomatis kamera bekerja lebih baik dalam gelap. Hanya beberapa kamera yang memiliki cahaya bantuan fokus. Biasanya itu seperti kayak laser itu, warna merah atau kadang warna oranye. Yang selanjutnya ada pop-up flash. Jadi hampir semua kamera dilengkapi dengan pop-up flash yang ada di dalam kamera. Itu sudah built-in. Jadi pop-up flash yang ada di kamera kita ini hanya dirancang untuk satu hal saja, yaitu memberikan cahaya yang paling datar dan paling keras. Selanjutnya ada bagian mounting pada kamera. Yang pertama ada soket tripod. Di sini Anda bisa memasang tripod sesuai dengan standar internasional. Ukuran ulir skrup harus 1/4 inci, 20 utas per inci, atau 3/8 inci, 16 utas per inci. Jadi ini memungkinkan Anda untuk menggunakan hampir semua tripod yang mengikuti standar ini. Ini letaknya di bagian bawah ya, bawah kamera. Lalu ada terminal bawah. Jadi jika kamera Anda memiliki terminal ini, itu akan memungkinkan untuk melampirkan pegangan vertikal opsional ke kamera Anda. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan saya tadi? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Ini, apakah pop flash di kamera itu bisa diatur, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi seperti yang saya katakan, pop-up flash ini bawaan dari kamera ya, jadi built-in. Itu tidak bisa diatur-atur, jadi default. Jadi kita harus pintar-pintar saja untuk mengatur angle-nya agar tidak terjadi silau gitu kadang ya di warna kulit atau di objek lainnya. Jadi memang tidak bisa diatur gitu. Cukup jelas ya jawaban saya. Cukup, Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Apa perbedaannya kalau pakai kamera pop-up flash sama kamera yang eksternal, yang di luarnya kamera itu? Apa Pak perbedaannya?
Oke, ini berbicara tentang perbedaan ya. Jadi pop-up flash ini seperti yang saya jawab tadi, itu memang tidak bisa diotak-atik gitu ya. Kalau flash eksternal itu biasanya dipasang di hot shoe ini. Kalau di wedding kan biasanya kita lihat ada dua payung itu ya. Dua payung itu gunanya untuk agar flash eksternal ini bekerja secara maksimal. Jadi memang flash eksternal ini bisa diatur exposure-nya agar tidak terlalu cerah, kadang kecepatannya juga bisa diatur gitu. Untuk kebutuhan fotografernya juga biar terpenuhi gitu. Jadi perbedaannya satunya bisa diatur, satunya tidak diatur. Satunya bisa diatur, satunya memang tidak bisa diatur karena sudah built-in dengan mesinnya di kamera ini. Oke, gitu aja jawaban dari saya. Apakah sudah Terima kasih. paham? Ya, terima kasih sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, itu tadi ya penjelasan dari saya. Materi selanjutnya bisa dilanjut oleh Ibu Ferdia mengenai bagian-bagian sambungan kamera. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky tadi. Bab selanjutnya ada bagian-bagian sambungan kamera. Yang pertama ada cek mikrofon. Nah, ini biasanya itu berupa cek audio dengan ukuran 3,5 mm itu standarnya. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk memasang mikrofon untuk merekam video. Tapi sayangnya sebagian besar kamera saku sepertinya itu tidak memiliki porta ekstra yang sangat berguna ini. Yang kedua ada headphone check. Nah, disinilah kita bisa memasang headphone untuk tujuan memantau sambil mengambil video juga. Yang ketiga ada output HDMI. Output ini untuk mengeluarkan foto dan video dari kamera langsung ke layar besar. Nah, ini biasanya digunakan untuk presentasi dan pemotretan langsung. Yang keempat ada port USB. Port USB ini bermanfaat dan konvensional. Caranya kita hubungkan kamera kita ke komputer sehingga kita dapat membuat cadangan foto atau langsung mempostingnya secara online. Selanjutnya ada bagian dalam kamera. Yang pertama ada sensor. Nah, sensor ini adalah salah satu komponen yang paling penting dari kamera. Inilah yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi gambar digital. Kualitas gambar yang dihasilkan kamera itu tergantung pada lensa dan sensor itu sendiri. Jadi, kita itu jangan menyentuh sensor dengan tangan kita, nanti takutnya meninggalkan noda atau bahkan goresan. Yang kedua, ada bidik. Bidik ini seperti daun jendela. Biasanya itu tertutup untuk melindungi sensor dari kotoran dan debu. Bidik ini juga bisa membuka atau menutup ketika kita mengambil foto, dan itu akan mengeluarkan suara ketika kita nanti mengambil foto. Selanjutnya yang ketiga ada baterai. Baterai ini salah satu sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Seperti pada perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable control itu menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Salah satu contohnya itu ada kamera. Yang keempat ada kartu memori. Kartu memori ini merupakan tempat di mana kita akan menyimpan gambar. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan banyaknya kartu memori yang tersedia saat ini. Karena jika tidak, maka kita bisa saja membeli kartu memori yang tidak didukung oleh kamera kita. Bab selanjutnya ada bagian paling dalam dari kamera. Yang pertama ada cermin. Cermin ini memantulkan cahaya ke atas, ke arah jendela bidik. Nah, gambar yang dihasilkan ini akan terbalik saat kita mengambil bidikan. Jadi nanti kita jangan terkejut jika gambar yang kita ambil itu terbalik. Yang kedua ada pentaprisme.
Jika kita melihat melalui cermin secara langsung, gambar yang dimantulkan oleh cermin itu akan terbalik. Inilah yang terjadi pada kamera kuno, sehingga kita itu harus menggunakan pentaprisma lain untuk membalikkan gambar kembali, dan hanya pada kamera tertentu, khususnya pada SLR dan DSLR yang memiliki cermin dan pentaprisma. Tetapi untuk ponsel cerdas dan kamera saku itu tidak memiliki cermin, pentaprisme, atau jendela bidik. Mereka menampilkan bingkai langsung pada layar elektronik. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sebelum menjadi fotografer atau orang yang hobi memotret, itu hendaknya kita itu harus paham terlebih dahulu tentang bagian-bagian yang ada pada kamera. Jika kalian sudah paham, maka kalian bisa memaksimalkan manfaatnya dan untuk memotret itu bisa lebih efektif lagi. Nah, untuk bekal pada pertemuan hari ini, saya akan mengasih tugas, yaitu membuat resume mengenai bagian-bagian pada kamera menggunakan kalimat kalian masing-masing ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tugasnya dalam bentuk apa? Terus deadline-nya apa? Baik, untuk tugasnya itu nanti ditulis tangan, lalu di-scan, formatnya itu PDF-nya. Untuk deadline-nya itu minggu depan terakhir dikumpulkan ke saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih sudah mengikuti kelas pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Rizky dan Ibu Mela sudah menyempatkan waktunya untuk ikut mengajar di kelas saya ini. Saya ingatkan lagi ya, untuk tugasnya itu jangan sampai lupa dan jangan sampai telat. Sebelum mengakhiri kelas ini, mari kita berdoa agar ilmu yang sudah kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, dapat diakhiri. Cukup dari saya, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.